Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampungnya para qari, kampungnya para qari'ah, kampungnya para hafiz, kampungnya para hafizah. Bapak ibu kalau mendengar imam awak menjadi imam besar, menjadi imam salat tarawih, bangga apa enggak bangga? Ambo bangga. Tapi kalau ditanya orang ambo, kenal ustaz dengan ustaz dari Muara Jolai? Oh, kami dulu sama kami dulu di Muara Jolai, berapa kali? Sekali. Apalagi bapak ibu nan sekampung, apalagi ada ikatan keluarga. Masya Allah, tabarakallah, kita bangga karena Al-Quran sumber segala kemuliaan. Muliakan harta, ketika harta sudah tak ada, tak lagi dimuliakan orang. Muliakan jabatan, jabatan tak ada, kita tak lagi mulia. Berapa banyak pejabat dulu disanjung dimuliakan, begitu datang ke kampung, umbul-umbul, baleho, gambar besar. Lalu ini ustaz menyindir yang ada gambar, nak gambar Ambon paling godang. Tapi begitu sudah tidak ada jabatan, pintu tak dibukakan, supir lagi tidak ada lagi, menyupir sendiri, membuka pintu sendiri. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan rebana, sekarang tak lagi ada sambutan, kena penyakit namanya PPS, Post Power Syndrome, penyakit setelah tak ada jabatan, tidak lagi ada kehormatan. Tapi orang yang mulia kena Al-Quran, Al-Quran akan tetap ada di kepalanya sampai kapan? Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memasukkan Al-Quran dalam hatimu, ke dalam akalmu. Kepalanya isinya Al-Quran, hatinya isinya Al-Quran, lisannya isinya Al-Quran. Penghafal Quran itu murajaah, mengulang hafalannya minim seketek-keteknya 2 juz sehari. Bayangkan itu berapa Ustaz? 2 juz. Kalau cuma 2 juz, kami 3 juz, juz lemon, juz pokat, juz mangga. Kalau Imam Mawak seketek-ketek sedikit-dikitnya 2 juz, berarti sebulan ini khatam berapa kali? 2 kali. Memang kalau terlalu konyang susah ngitung memang. Berartinya khatam sebulan, kalau sehari 2 juz, berartinya khatam sebulan 2 kali khatam. Berartinya khatam setahun 24 kali khatam. Makanan paling beruntung bertuah di dunia ini adalah mertua. Kenapa pula mertua? Kenapa pula mertua, Buya? Ustaz, kenapa pula mertua imam yang paling beruntung? Bukan orang tuanya, sebab orang tuanya mengandung, menyusukan, melahirkan. Tapi mertua dapat baranglah jadi. Jamaah dimanapun berada yang mau mencari menantu, datanglah ke Muara Jalai. Di sini tempatnya para penghafal Quran, di sini tempatnya para qari dan qari'ah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang paling beruntung di atas dunia. Punya anak pejabat tak lama, punya anak ASN PNS pensiun. Tapi kalau bisa, walaupun dia ASN hafal Quran, dia polisi hafal Quran, dia tentara hafal Quran. Ambo dikawal oleh polisi. Selesai acara datang Pak polisi, Ustaz Somad, saya ini adalah polisi santri. Apa maksudnya itu Pak? Dulu ada penerimaan polisi diambil dari santri penghafal Quran, jadi saya masuk polisi ini karena hafal Quran. Jadi sekarang jangan lagi bapak ibu berpikir untuk apa jadi anak hafal Quran. Nanti kalau anak bapak baca, bisa ngapal Quran, baca Quran, hafiz Quran, jadi qori, anak jadi apa? Paling-paling jadi ustadz kurus macam Ustaz Somad. Anak bapak hafal Quran, qori, bisa menjadi polisi tapi hafal Quran, tentara. Ambo dikirim iklan kawan Nambo di Jakarta, Ustadz tolong sharekan iklan Iko di Instagram Ustadz Somad official yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ambo iklankan iklan penerimaan tentara hafal Quran. Yang hafal Quran masuk tentara, ada program khusus. Angkatan udara, angkatan laut, ada penerimaan khusus penghafal Quran. Ambo ceramah di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Langsung mau makan sama Pak Rektor. Apa kata Pak Rektor? Kata Pak Rektor, Ustaz Somad, yang paling banyak mendapatkan beasiswa hafal Quran di sini di UI Jogja ini adalah
fakultas kedokteran yang paling banyak lulus adalah penghafal Quran. Dokter spesialis hafal Quran 20-30 tahun akan datang. Dokter spesialis hafal Quran, polisi hafal Quran, tentara hafal Quran, camat hafal Quran, bupati hafal Quran. Maka insya Allah turunlah rahmat ke negeri ini. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan pasukan bala tentara, walaupun dia tak perang, dia sudah dapat pahala seperti berperang. Siapa yang memulihkan kudo, siapa yang membelikan tombak, siapa yang membelikan pedang, walaupun dia tak ikut perang, dia dapat pahala perang. Maka Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Panglima, Ibu Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Menteri, BUMN, Komisaris, kalau disupport Quran, musabaqah tilawatil Quran, maka mereka mendapatkan pahala seperti para penghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang nanti pada hari kiamat. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Ibu, bapak menikah umur 25 tahun, meninggal umur 63 tahun. Dari 25 ke 63 lama, nggak usah hitung-hitung, lama. Tapi begitu malaikat maut datang, yang dulu katanya sehidup semati berubah, aku hidup kau mati. Yang dulu katanya harta ini milik kita bersama berubah jadi nama Gono Gini. Apa arti Gono Gini? Aku begono, kau begini. Yang kekal abadi. Siapa yang menemani di yang lahat? Quran. Siapa yang akan menolong pertanyaan mungkar nakir? Quran. Siapa yang akan menolong waktu di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada pokok kayu, tak ada tenda? Quran. Siapa yang akan menolong waktu titian siratal mustaqim? Quran. Syafi'an li ashabi. Quran akan menemani sampai masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Adapun Bu hati belayan jiwa, Ibu sehat? Kalau Ambo bertanya boleh dijawab, suaranya kuat, jangan tersinggung. Kalau meninggal bapak ini ibu mau ikut? Boleh. Ustaz Somad provokator. Saya datang bukan mau merusak perasaan bapak sama ibu, tidak. Wallahi demi Allah tidak. Saya cuma mau menyadarkan kita semua bahwa yang kekal abadi menolong kita adalah Al-Quran. Mestinya malam ini bacaan Quran tadarus kita juz 10. Saya orangnya tidak mau mendikte-dikte, menjatuhkan harga diri, air muka di depan orang banyak, enggak. Ambo tidak akan menyoal, bapak malam kau juz bapak juz bapak, ibu juz bapak, enggak. Ambo tidak ingin mempermalukan orang. Ambo hanya ingin mengingatkan, termasuk di Ambo Suang, mestinya Ambo malam iko membaca juz 10. Coba masing-masing awak buka handphone awak. Di handphone itu ada sudah terinstall Quran digital. Setelah terinstall coba tengoklah juz berapa. Ambo lah ada juz berapa, indah Ambo boleh tahu juz berapa Ustaz? Nggak boleh, itu rahasia Ambo lah. Yang penting bacaan awak minimal. Ustaz Somad baru juz, Ustaz Somad mengatakan juz 10, saya sudah hatam sekali. Alhamdulillah. Yang belum ada membaca Quran sama sekali, mulai malam ini baca Quran. Apakah tahun depan akan ada Ramadan? Tahun depan Ramadan masih ada, tahun depan tablik akbar masih ada, tahun depan nuzul Quran masih ada. Tapi awak alun tentu ada. Berapa banyak yang tahun lalu Ramadan masih ada, tahun ini kalau tidak ada Ramadan, dia apa? Serangan jantung, mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rumah sakit Pekanbaru makin banyak. Dulu rumah sakit di Jalan Sudirman, kini di Panam lah ada rumah sakit. Kanan kiri rumah sakit. Datang Ambo ke rumah sakit 2 meter daftar nama dokter spesialis, spesialis jantung, spesialis objen kandungan, spesialis THT telinga, spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis otak, spesialis. Makin banyak dokter spesialis, makin hebat rumah sakit, kematian makin tinggi. Banyak minum gula, diabetes mellitus. Makan kambing, jantung koroner. Makan santan, segalanya menjadi penyakit.
maka tidak ada jalan lain mempersiapkan diri. Di antara yang menolong kita adalah Al-Quran. Ustaz Somad, saya belum bisa baca Quran. Baca Iqra. Awak dulu di kampung, kalau ambo di kampung ambo dulu ndak baca Iqra, masuk ambo kete alif dia te, alif di bawah, i alif depan, u a i u, mim da te mata ya bawati. Nan tahu berarti lah tuh anak-anak kete lah pakai Iqra. Di Muarajalai pakai apa baca Quran? Pakai Iqra. Mau pakai Iqra, mau pakai Qaidah Baghdadiyah, terserah. Kalau di Jawa pakai alif fathah, alif kasroh, i, alif dhammah, u a i u. Itu hanya caranya saja. Maka jangan pernah berhenti belajar baca Quran. S1 umur 22 tahun, S2 umur 25 tahun, S3 umur 27 tahun. Itu pendidikan orang barat. Pendidikan dalam Islam tidak ada batas ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Ibu waktu di buayan, anak itu dibacakan bismillah tawassalna billah la 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 la. Dan waktu akan mati pun, waktu sudah dikubur di tanah pun, waktu sebelum mati sakaratul maut, dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Dan waktu sudah masuk ke liang lahat dibacakan talqin, idza ja'akal malakani, kalau datang dua malaikat mungkar nakir, marrabbuka, bertanya siapa Tuhanmu, faqul rabbi Allah, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu, katakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kiblatuka, apa kiblatmu, katakan Ka'bah. Ma imamuka, apa imammu, katakan Quran. Imamku adalah Quran. Karena kita minta waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau warahmah. Imamku adalah Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pembimbingku, karena Al-Quran datang dari Allah melalui Jibril turun kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ikhwanuka, siapa saudaraku? Saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat yang mendoakan aku. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang sudah mendului kita, kuburnya dijadikan Allah salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan Allah dari azab kubur. Ambo amat sangat beruntung malam Mikod, malam Ramadan, malam mulio bisa ke Muarajalai. Kenapa? Sebab di Muarajalai banyak qori-qoriah, penghafal Quran, imam-imam. Mereka punya murid-murid. Apalagi pula di rumah tahfiz Quran, Masjid Al-Islah. Kalau dapat mereka kabar berita Ustaz Somad meninggal, pasti mereka akan mengirimkan Al-Fatihah, pasti mereka akan mendoakan Allahumma firlahu warhamu. Apalagi banyak anak-anak muda, kena anak-anak itu, insyaallah ini banyak yang gadi-gadi menikah punya anak, mereka akan ingat. Maka itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 6 sore, maghrib jam 6.30, jam 6 panggil anak-anak baca Quran. Iko kalau jam 6 sore jalan macet total, payah lalu. Dek apa? Orang berkerumun memboli, goreng pisang, goreng ubi, goreng semangkuk, goreng segala macam. Padahal mestinya jam 6. Salah satu ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Nampak pertama dakwatul walid, doa orang tua kepada anak. Yang kedua dakwatul shaim, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga dakwatul musafir, doa orang yang musafir. Mestinya jam 6 sore itu awak ajak anak-anak baca Quran. Anak baca Quran, anak baca Quran. Ibu, bini baca Quran. Kata bini, kalau mau baca Quran kita tidak berbuku, apa kita masak? Bini masak, sambil memasak pun dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambil memasaknya baca Quran. Waktu bapak tu merasakan masak, yummy. Apa sih rahasianya? Rupanya ia baca Quran. Sedang memasak baca Quran, Quran turun barokahnya pada masakan. Ada orang Jepang
Waktu itu ambo diajak oleh Bapak Profesor Din Samsudin, Ketua Muhammadiyah. Ustaz, bisa kita buat acara online? Ayo Prof, awak buat acara online. Online lah. Rupanya ada orang Jepang situ. Nah, orang Jepang. Tapi orang Jepang kau lah bisa cakap awak. Jadi orang Jepang itu bertamu ke rumah kiai. Di muka rumah kiai itu ada pokok manggo. Pokok manggonya dua, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Nah, datanglah kiai itu. Inyo selalu lalu di sebelah kanan kok. Selalu sebelah kanan dibacakannya ayat Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Lalu lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Pokok pohon manggo nan selalunya bacakan ayat iko selalu berbuah, buahnya lobe dan manis. Manggo nan sebelah kiri nan tidak pernah dibacakan Quran, jarang berbuah, kalau berbuah masam. Ternyata Al-Quran kalau dibacakan berpengaruh kepada air. Itulah maka ada istilah membacakan air pada Quran. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kalau diminta orang membacakan Al-Fatihah, baca sampai selesai dan bacanya jolek. Sebab kamu tengok orang kini kalau dibaca baca jolek makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamu tak percaya Buya? Kamu tak percaya Ustaz Somad kalau bacaan ayat Quran itu berpengaruh kepada air? Ikut air sebelum membaca, ikut air sesudah membaca sama? Iyalah sama menengoknya mata awak. Coba pakai mikroskop. Ternyata ditengok pakai mikroskop, ini air yang sebelum dibaca, ikut air dan sesudah dibaca. Dan sesudah dibaca ditengok pakai mikroskop, menampilkan molekul-molekul cahaya. Yang menelitinya bukan orang awak, bukan orang Islam, orang Jepang. Kenapa awak tidak tahu? Sebab awak tidak ada meneliti itu dan awak pakai selop Jepang. Tulis di Google itu namanya. Apa nama tulis itu ya? Tulis di Google itu Miracle of Water. Apa lo miracle kok? Miracle of Water. Miracle of Water, keajaiban air. Tengok, habis itu gambar. Itu dia. Miracle of Water. Nama orang Jepangnya Masaru Emoto. Orang Jepang nan membuktikan bahwa bacaan-bacaan berpengaruh kepada air. Lalu apa hubungannya dengan pokok mangga? Pokok mangga itu isinya air. Mana lu ada pokok mangga isinya air? Kau batang manggo. Cobalah kupas kulit manggo kau keliling. Mati. Kenapa? Karena air tak sampai ke atas. Cara membunuh pokok kayu, kupas kulit keliling. Sebab di balik kulit itu naik air ke atas. Ini pokok kelapa. Kenapa bisa air ada di atas? Karena naik dari bawah. Takkan mungkin awak menyuntiknya ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak bacakan Quran ke badan awak, berpengaruh. Sebab apa? Sebab badan awak ikut isinya air. Mana ada isinya air? Darah itu air. Itu kenapa tak boleh banyak minum gula, sebab gula itu kalau bercampur dengan air maka airnya menjadi kental. Apa yang membuat darah kita kental? Dua. Yang pertama gula, yang kedua santan. Maka yang paling sehat adalah jangan minum gula, jangan minum santan. Nabi tak pernah makan santan, Nabi tak pernah minum gula. Jadi kalau definisinya tak pernah dilakukan Nabi, kalau dilakukan bid'ah, berarti minum gula dan minum santan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Ustaz kau menyambut tak boleh santan-santan. Tadi yang mau tengok waktu Ustaz makan pakai sambal kombiu. Itu kan santan Ustaz. Ambo tidak mengatakan ini masalah ibadah. Itu bukan masalah ibadah, itu masalah makanan. Masalah makanan, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Jadi badan kita ini isinya air. Air ini kalau dibacakan ayat-ayat berpengaruh. Itulah mengapa qori-qoriah kita sehat-sehat. Guru-guru mengaji ambo, guru mengaji ambo dulu namanya Syekh Azrai Abdul Rauf, sampai kali jadi dewan juri internasional di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ambo waktu mengajinya lahir 1970 boleh. Ambo mengaji samanya tahun 1993. Waktu itu umurnya lah hampir 80 tahun. Sehat walafiat. Kalau awak baca Quran samanya macam contoh-contoh terlalu. Tapi kalau awak salah katanya.
Matonya elok, telinganya elok, hafalannya elok. Awak bau mau sampai puluh dah macam-macam. Mbok ndak usah lambo sabik penyakitnya. Beko ambo sabik. Kau ambo kau ya. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Kalau ada kata-kata ambo dari tadi itu menyinggung perasaan Bapak Ibu, ambo mohon maaf. Ambo minta jangan tersinggung. Mendengar ceramah ambo yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, tolong jangan tersinggung. Iko kamera kau dua, iyo kamera itu untuk YouTube, yang iko untuk TikTok. Supaya di TikTok itu ada ceramah. Sebab kata orang dulu TikTok kau haram, sebab apa? Sebab isinya dua, ulat pinang sama ulat sagu. Kini isinya lah selawat, isinya pengajian, supaya apa? Dakwah menyebar di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Sebab beberapa orang yang tersinggung mendengar balik mati. Bukan dia tersinggung tuh, memang dia ajalnya lah tiba. Insyaallah Bapak Ibu saudaranya panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi yang mau tausiah jam 10 lewat dan jam 9 lewat 20. Kini lah jam 10 lewat 5 boleh. Walaupun ambo tidak menengok jam, tapi lah terasa dari kesemutannya itu terasa. Kode etik ceramah 60 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh bertambah. Tapi kalau untuk khusus pembangunan masjid itu bisa diulang sekali lagi. Yang penting kotaknya berulang lagi. Masukkan sodonya, habis sama-sama handphone kasihkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid lah elok, luar biasa. Ambolah sembahyang di dalam Masjid Al-Islah Muara Jalai, ambolah sembahyang Isya, ambolah sembahyang Tarawih, ambolah sembahyang witir. Sound sistemnya mantap, karpetnya mantap, kaconya mantap, luar biasa. Bangunannya cantik, warnanya hijau. Memang disuruh hijau. Sebab apa? Sebab kalau menengok warna hijau itu mata awak sehat. Kata Imam Al-Ghazali, banyak-banyak menengok warna hijau. Itulah mengapa karpet Masjid Nabawi itu hijau, kubah Masjid Nabawi, kubah Nabi itu hijau, Masjid Al-Islah Muara Jalai pun hijau. Tapi kalau awak bersedekah pakai duit warna kalau hijau 20.000. Imamnya Masya Allah, sembayangnya khusyuk, Bilalnya pun Masya Allah, sesuai dengan yang nampak ceramahkan selama itu. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Joleh. Potang waktu kami lalu sama Ustaz Andri yang nak pergi ke Palas, lalu kami di tepi jalan, entah Allah, tadi alhamdulillah. Iko tiap malam macam itu kan? Kadang ada juga beberapa masjid tu pas abu ada di situ elok. Sesudah mau balik, bubar balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karpetnya pun lah disabik lah lunas. Dari beberapa tompek ambo ada sembahyang masjid elok. Sesudah itu datang pengurus berbisik, mohon maaf Buya, karpet awak masih butang gitu. Alhamdulillah lunas, tinggal iko lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ambo ingin kalau ambo balik, ambo mendapat berita, dapat WhatsApp dari Pak Kua, dapat berita, alhamdulillah Ustaz Somad, rumah tahfiz dan potang lah selesai. Anak-anak pun lah belajarlah menghafal Quran. Mudah-mudahan ikulah menjadi amal jariah awak bersama insyaallah. Amin ya rabbal. Sesudah awak masuk ke dalam liang lahat, anak balik, bini balik, laki balik, motor lama hidup banyak diasuh, panjang umur, jauh berjalan banyak ditengok, belum pernah hamba menengok motor masuk ke liang lahat. Motor hanya di plaza parkir, sesudah itu motor kembali. Bulan muka, motor pun lah hilang, diambil di showroom, terlambat membayar kredit. Motor tinggal, mobil tinggal, duit tinggal, tabungan tinggal. Yang kekal abadi hanya rumah tahfiz Quran Masjid Al-Islah Muara Jalai. Lah bolak balik ambo sampaikan untuk selalu awak ingat-ingat. Fadzakir, ingat-ingat. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Fadzakir, buatkanlah peringatan. Inna fa'atid dzikra, karena peringatan itu akan bermanfaat. Sodo awak rugi. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus salihati. Dan malam itu wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tidak ada alasan orang Muara Jalai anaknya tidak bisa baca Quran. Kenapa? Qorinya disiko, qori'ahnya disiko, penghafal Qurannya disiko, rumah tahfiznya lah siap. Bapak ibu tinggal datang, masukkan anak baca Quran,
berjamaah maghrib, berjamaah isya. Di tempat lain mungkin ada alasan, kenapa anak tak bisa baca Quran? Tidak ada rumah tahfiz Quran. Awak sudah siap. Dan Ustaz Somad bukan meletakkan batu pertama. Ustaz Abdul Somad datang tabligh akbar sudah hampir siap. Mudah-mudahan ini semua ketika kita mati mengalir. Idza matal insan, ketika manusia meninggal, inqata'a, putus. Adapun yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah. Sudah ilmun yantafa'u bih, ilmu para qari'ah, para imam. Nomor 3 itu bagian awak, waladun solihun. Itulah anak-anak awak. Saudara anak-anak aku, anak-anak yang soleh. Ambolah berceramah 1 jam, anak-anak aku tetap, oh itu anak-anak, tetap anak-anak, tetap anak-anak, anak-anak. Lah ceramah ambo 1 jam, anak-anak tetap fokus. Itu menunjukkan bahwa ini anak-anak ini memang waktu ibunya mengandung dulu selalu dibacakan Al-Quran. Di tempat lain kadang ambo ceramah boleh 5 menit, anak-anakku lah menaik habis jilbab mak diambil. Anak-anak mereka inilah yang akan melanjutkan perjuangan ini di masa depan, di masa akan datang. Itulah apa yang mau sampaikan selama 60 menit ini. Banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan Ustaz Abdul Somad? Akhirnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Muara Jalai tetap menjadi kampung, tetap menjadi desa, tetap menjadi tempat tinggal yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah memberikan para pemimpin kita, Ibu Camat, Bapak Kapol Sek dan Ramil, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Bapak Kua, Bapak Ketua LPTQ diberikan kesehatan untuk membimbing umat ini ke jalan Allah. Panitia semua yang sudah bersusah payah diberikan Allah balasan kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solehah, rezeki kita dibukakan Allah. Tetap kita support melalui zakat, melalui infak dan sedekah untuk rumah tahfiz Quran Masjid Al-Islah Muara Jalai. Ala hazihi niyah, al-Fatihah.